طيب سيد تفضل سيد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa menghadiri majelis ilmu, membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-25 ya. Al-Hadithul Khamis wal Ishrun. Hadis ke-25. Saya langsung saja saya bacakan hadisnya, kemudian saya terjemahkan. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu juga, ya berarti hadis sebelumnya juga dari Abu Dzar ya. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada sekelompok orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata mereka? Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya, orang-orang kaya mereka pergi dengan pahala mereka, ya, mereka mendapatkan pahala. Ya, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang kaya mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka kelebihannya bisa bersedekah dengan kelebihan. Qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya, ya, atau hal-hal yang bisa kalian bersedekah dengannya, ya. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian, ya, hal-hal yang bisa kalian bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, ya, kalimat subhanallah adalah sedekah, yang nilainya sedekah, sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir, ya, kalimat Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmidah, ya, setiap tahmid kalimat alhamdulillah bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap kalimat tahlil itu la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bima'rufin sadaqah, dan memerintahkan kepada yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan mencegah dari yang mungkar, yang buruk adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di hubungan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah mungkin, ya, salah seorang dari kami, ya, menunaikan syahwatnya, ya, dan di situ ada pahala, ya, apakah mungkin bisa berpahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin.
akana alaihi wizrun, ya, bagaimana menurut kalian? Jika ditaruh di hal yang haram, bukankah ada dosanya? Ya, bukankah itu berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka begitu juga jika ditaruh di sesuatu yang halal, maka itu menghasilkan pahala, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang uh, macam-macam sedekah, ya. Bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar sedekah dengan harta, ya, tapi lebih luas lagi. Sedekah itu banyak bentuknya. Di sini disebutkan, ya, macam-macamnya. Baik, di sini Abu Dzar menceritakan bahwasanya sebagian, ya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya sebagian orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Ya, sebagian orang ini adalah orang-orang fuqara, ya, orang-orang yang fakir. Ya, mereka mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya orang-orang kaya itu dapat pahala lebih gitu, ya. Mereka sholat, orang fakir juga sholat, ya. Mereka puasa, ya. Orang yang fakir juga puasa. Nah, kelebihan orang-orang yang kaya, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Sedangkan orang berlomba-lomba dalam mencari pahala, ya, masya Allah. Baik, berbeda dengan orang-orang fakir yang di zaman sekarang, ya, atau orang sebelumnya, ya, yang selain sahabat, yang imannya di bawah mereka, ya, mungkin mengadu kepada perintah hanya karena perkara-perkara dunia, ya. Bahkan mereka bisa sampai memberontak karena perkara duniawi, karena perkara duniawi mereka tidak terpenuhi, ya. Padahal perkara agamanya bisa saja tetap bisa dilakukan. Baik. Kemudian karena orang-orang fakir ini, orang-orang miskin mengadu pada Nabi SAW tentang hal ini, maka Nabi SAW kemudian menerangkan tentang macam-macam sedekah, ya. Bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin juga bisa bersedekah, ya, bukan hanya orang-orang kaya, ya. Dan sedekah bukan hanya dengan harta, ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian, ya, hal-hal yang bisa kalian bersedekah dengannya, ya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah. Takbir sadaqah. Tahmid, ya, sadaqah. Ya, kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tahlil juga sadaqah, ya, la ilaha illallah. Kemudian amar bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, ya, mengajak orang kepada kebaikan, ya, itu juga sedekah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah, ya. Nah, ini beberapa macam sedekah di eh, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk juga orang fakir miskin, ya. Kemudian kalau orang kayanya juga tahu, kalau ini semua sedekah, akhirnya mereka juga berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Maka bagaimana? Ya, berarti itu fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan atau karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya.
Baik. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ya bahwasanya sedekah itu terbagi menjadi dua macam. Ya, sedekah yang bisa dilakukan oleh orang fakir, ya, yang Nabi SAW menunjukkan orang-orang fakir kepada sedekah tersebut. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah sedekah yang manfaatnya itu hanya untuk diri mereka, ya, hanya yang pertama sedekah yang manfaatnya hanya untuk diri mereka, seperti tasbih, ya, kalimat subhanallah, takbir, kalimat la Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Ini ya kalimat-kalimat zikir, ya. Ini semuanya apa? Sedekah tapi manfaatnya hanya untuk orang yang melakukannya, ya, orang yang beramal. Ya, tidak apa? Manfaatnya itu tidak menular atau tidak sampai kepada orang yang lain. Ya, ini macam yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekah yang manfaatnya itu juga untuk orang lain. Apa yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, dan juga jima itu suami istri, ya. Nah, itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, yang menyuruh orang untuk beribadah, menyuruh orang untuk apa? Beramal saleh, ya. Memerintahkan orang pada kebaikan. Itu adalah sedekah yang manfaatnya juga untuk orang lain. Ya, ini bisa dilakukan oleh orang fakir, ya. Kemudian mencegah dari yang buruk, ya, mencegah orang dari kemungkaran, mencegah orang dari berbuat zalim. Nah, ini juga sedekah yang manfaatnya untuk orang lain juga, ya. Kemudian juga jima atau hubungan suami istri juga itu sedekah yang manfaatnya untuk orang lain juga, ya. Jadi orang-orang miskin, orang-orang fakir juga bisa melakukan sedekah yang manfaatnya untuk orang lain, ya, bukan hanya orang kaya yang bisa bersedekah yang seperti itu, ya. Nah, di sini Nabi SAW memberikan dua macam sedekah, ya, yang manfaatnya untuk orang yang beramal saja, dan juga yang kedua untuk orang yang apa namanya, orang lain, ya. Jadi ini diantara bentuk apa kepedulian Nabi SAW kepada umatnya, ya. Antara bentuk sebentar. Baik, jadi ini apa dua macam sedekah yang Nabi SAW terangkan dan tunjuki orang-orang fakir agar mereka bisa melakukannya. Baik, kemudian dari hadis ini kita bisa melihat juga ya bahwasannya sesuatu yang mubah, yang boleh, ya, perkara duniawi yang boleh dilakukan, ya, maka itu bisa menjadikan pahala, ya, maksudnya bisa menghasilkan pahala, ya. Ketika apa? Ketika memang kita berniat dengan sesuatu yang mubah itu perkara apa? Meniatkan untuk ibadah, ya, niat yang saleh, niat yang baik, ya. Di sini Nabi SAW hubungan suami istri, ketika itu dilakukan dengan yang halal, ya, maka ya, melakukan hal yang halal dengan meyakini itu halal, nah itu suatu ibadah, ya, meyakini itu halal, ya, niatnya baik, yang berniat dengan apa namanya dia berhubungan suami istri agar bisa menjaga kehormatannya, ya, maka di sini bisa membuahkan pahala, ya, bisa apa? Membuahkan pahala. Begitu juga perkara-perkara duniawi yang mubah yang lainnya, ya, yang jika kita berniat dengan amalan atau perbuatan tersebut agar bisa mendapatkan pahala, ya, dengan niat yang salihah, insya Allah juga apa? Menghasilkan pahala. Seperti apa contohnya? Seperti cari nafkah, ya. Nah, itu masya Allah kalau orang berniat
mencari pahala, maka pahalanya sangat besar itu, ya. Dan hal-hal yang lainnya banyak sekali. Jadi itu yang bisa dibahas pada hadis ini, ya. Bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah hirsus sahabah, ya, ala fi'lil amal salih wa tanaffus fil khairat. Itu semangatnya para sahabat, ya. Kita bisa melihat di sini semangatnya para sahabat atas amal saleh, ya, dan juga bagaimana mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, ya. Ini perlu dicontoh, ya. Perlu kita contoh, bukan hanya masalah perkara duniawi saja yang kita berlomba-lomba, ya. Bahkan itu sesuatu yang tidak terpuji kalau kita berlomba-lomba dalam masalah duniawi, ya. Hendaknya kita berlomba-lomba dalam masalah akhirat, ya, amal saleh. Sebagaimana dahulu para sahabat juga lakukan, ya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat, ya, sampai mereka bertanya, mengadu kepada Nabi SAW. Ya. Bahwasanya mereka merasa pahala mereka kurang, kalah sama orang-orang kaya. Ya. Akhirnya Nabi SAW menunjukkan kepada mereka bagaimana macam-macam sedekah yang mereka bisa lakukan. Baik. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya sedekah tidak hanya dengan harta, ya, tidak hanya dengan harta, ya. Walaupun harta itu asalnya, ya, asalnya sedekah itu pakai harta asalnya. Yang namanya sedekah asalnya pakai harta. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang lain yang bernilai sedekah kalau kita amalkan, ya. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan, ya. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, motivasi untuk berzikir pada Allah, ya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu semua zikir, ya. Dan zikir adalah suatu amalan yang ringan tapi pahala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya jika seseorang tidak bisa melakukan ketaatan, ya, karena memang tidak mampu, ya, seperti sedekah dengan harta, ya, jika seseorang tidak bisa melakukan sebuah ketaatan karena memang tidak mampu, maka hendaknya dia bersemangat untuk melakukan ketaatan yang lain yang dia mampu. Ya, seperti kalau misalkan dia mampu untuk bersedekah dengan harta, maka hendaknya dia bersedekah dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kemudian ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, itu apa? Ya, harusnya semangat dengan melakukan ketaatan yang lainnya yang dia mampu. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah motivasi untuk beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Bahwasanya itu sedekah untuk diri sendiri dan juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, ya, bahwasanya seorang menunaikan syahwatnya dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka itu juga sedekah. Kemudian faedah berikutnya adalah bertanya kepada alim, ya, merujuk kepada orang yang berilmu, ya. Ini bisa kita lihat di sini para sahabat merujuk kepada Rasulullah SAW, ya. Karena memang Rasulullah SAW adalah yang paling berilmu di waktu itu, ya. Beliau yang menerima wahyu dari Allah langsung. Jadi beliau yang paling berilmu tentang syariat, ya. Jadi para sahabat merujuk kepada beliau, ya. Begitu juga kita, hendaknya kita merujuk kepada ulama yang memang diakui keilmuannya, ya. Diakui keilmuannya, ketakwaannya, kesalihannya, ibadahnya, ya. Nah, kita merujuk kepada para ulama. Baik. Mungkin itu saja pembahasan tentang hadis yang mulia ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan hadis berikutnya. Hadis ke-26, ya. Insyaallah sebentar selesai ini. Al-hadits as-sadis wal 20, ya, hadis ke-26. Langsung kita bacakan hadisnya dan kita terjemahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ya, setiap orang setiap persendian, setiap persendian yang kita miliki ya, yang manusia miliki itu wajib disedekahi. Maksudnya wajib dikeluarkan atasnya sedekah. Ya, kita wajib bersedekah atas persendian kita. Kemudian kulla yaumin tatlu fihi syams, ya, enggak, ini ya setiap hari, ini yang masih lanjutan yang tadi ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaum, terbitnya matahari ya, setiap hari maksudnya kita itu perlu bersedekah atas tubuh kita ya, atas tubuh kita, atas persendian yang ada di tubuh kita. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Juga berbuat adil. Berbuat adil antara dua orang itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan juga kau menolong seseorang ya di apa namanya ya, bawakan barang-barangnya ya, mengangkat barang-barangnya ke hewan tunggangannya, maka itu sedekah ya, menolong orang mengangkatkan barangnya ke hewan tunggangannya, itu juga sedekah ya. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan perkataan yang baik, kalimat yang baik, ucapan yang baik itu juga sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan setiap langkah yang kita berjalan ya, dengan langkah tersebut kepada salat ya, berjalan untuk salat ya, setiap langkahnya itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan menghilangkan gangguan di jalan ya, seperti duri dan yang lainnya, itu juga sedekah ya. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Bukhari dan Muslim. Baik, dari hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi tentang macam-macam sedekah yang bisa kita lakukan. Sedekah yang bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan setiap ya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fi syams. Setiap hari terbitnya matahari ya, kita butuh untuk bersedekah atas persendian tubuh kita ya. Nah, disebutkan oleh para ulama persendian tubuh 60 sendi ya. 360 sendi. Nah, setiap sendinya itu perlu kita sedekahi. Ya, banyak sekali. Ya. Jadi kita perlu memperbanyak sedekah. Kita perlu memperbanyak sedekah. Ya. Setiap harinya. Ya. Nah, maka di sini Nabi SAW ketika mengatakan setiap sendi kita itu perlu kita bersedekah atasnya, Nabi SAW menyebutkan macam-macam sedekah yang bisa kita lakukan. Ya. Dan banyak sekali macam sedekah. Ya, bukan hanya dengan harta. Jadi kita bisa bersedekah atas tubuh kita, atas persendian tubuh kita dengan cara-cara sederhana. Jadi bukanlah sesuatu yang sulit, ya. Dan bahkan di riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar yang lain, Nabi SAW mengatakan tentang sedekah ini, ya, sedekah itu sedekah kepada persendian. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Ya, untuk bersedekah kepada atas persendian kita ya, maka cukup dengan 2 rakaat duha. Nah, ini sudah mewakili. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Salat duha 2 rakaat itu kita sudah bersedekah dengan 360 persendian kita ya. Karena salat kan ibadah fi'liyah ya, ibadah
yang kita lakukan dengan anggota tubuh, ya. Maka ketika sholat pun persendian kita bergerak, ya, disitulah nilai sedekahnya. Ya. Jadi, kata Nabi SAW cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Ini lebih mudah lagi. Ini di hadis yang lain disebutkan hal itu, ya. Baik. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan macam-macam sedekah. Yang pertama apa? Mengadili, maksudnya adil antara di antara 2 orang. Maksudnya adil dalam berhukum, ya, dalam menghakimi, dalam mengadili, ya. Kita harus adil. Nah, dan itu adalah nilainya sedekah. Adil yang dimaksud apa? Adil yang berhukum dengan yang adil adalah dengan cara berhukum dengan syariat, ya, sesuai dengan tuntunan syariat, ya, berhukum dengan hukum Allah, itulah hukum yang adil, ya, yang dimana tidak ada kezaliman di dalamnya, ya. Nah, ini yang pertama, ya, adil di antara 2 orang itu sedekah. Kemudian membantu orang mengangkatkan barangnya, ya, ketika dia kesulitan butuh diangkatin, itu juga sedekah, ya. Kemudian berucap yang baik, ya, ucapan yang baik, bukan yang buruk, ya, yang enak didengar, ya, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dari perkataan, maka itu juga sedekah. Dan setiap langkah kita menuju sholat juga itu dinilai sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan juga sedekah, ya. Menghilangkan gangguan dari jalan agar orang-orang tidak terganggu, ya, tidak tersakiti dan seterusnya, itu juga sedekah, ya. Masya Allah, ini di antara bentuk mudahnya agama Islam, ya, dan juga kesempurnaan agama Islam, ya. Bersedekah bukan hanya dengan harta. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka masih ada cara lain kita agar kita bisa bersedekah, ya. Baik. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah kita itu butuh untuk disedekahi atasnya, ya. Kita memiliki nikmat, ya. Kita diberi nikmat persendian-persendian, maka kita perlu bersedekah atas nikmat tersebut, ya. Baik itu sedekah yang yang manfaatnya untuk diri sendiri, ya, seperti berzikir, ataupun, ya, seperti zikir, sholat duha, atau sedekah yang manfaatnya untuk orang lain. Ya, boleh dua-duanya. Boleh semua, yang penting sedekah. Yang penting apa? Sedekah. Kemudian faedah berikutnya adalah memotivasi untuk mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Ya, ini maksudnya yang menghakimi 2 orang, ya, adil dalam menghakimi, ya, memperbaiki hubungan antara 2 orang yang saling berselisih. Itu baik, itu seperti itu, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah yang motivasi untuk membantu kaum muslimin yang lainnya, ya, dan itu adalah sedekah, walaupun hanya dengan mengangkati barangnya ketika dia butuh, ya. Kemudian berikutnya motivasi untuk berkata yang baik, ya. Berkata yang baik itu banyak, seperti zikir, baca Al-Quran, ya, mengajarkan kebaikan, dakwah, dan seterusnya, itu perkataan-perkataan yang baik, ya, itu sedekah juga nilainya. Kemudian faedah berikutnya adalah keutamaan berjalan ke masjid-masjid untuk sholat, ya. Nah, itu terutama bagi laki-laki, ya, untuk sholat, maka itu dinilai sedekah setiap langkahnya, ya. Adapun perempuan, sebagaimana kita ketahui, lebih afdol di rumah, ya. Boleh ke masjid, boleh, tapi harus menjaga adab-adabnya, diantaranya tidak tabarruj, menutup aurat dengan rapi, ya, tidak menimbulkan fitnah, jangan pakai parfum, ya, dan seterusnya. Dan faedah berikutnya adalah keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan, ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan menghilangkan gangguan dari jalan adalah termasuk keimanan, yang termasuk keimanan, ya. Jadi mari kita bersemangat
Ketika melihat gangguan di jalan, kita singkirkan, ya. Itu sedekah. Dan itu juga bentuk keimanan kita, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Yang ingin bertanya mungkin silahkan, Abang. Ada pertanyaan? Mau ditulis atau ngomong langsung bisa. Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tahu saya yang tidak bisa jawab. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini ada dua. Oh ya, Fadal. Yang bicara dulu, silakan. Afwan izin bertanya Ustaz. Ya. Apakah mohon maaf keluar dari tema sedikit Ustaz. Izin bertanya apakah sholat ba'diyah Isya itu termasuk juga qiyamul lail Ustaz? Syukron jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu termasuk rawatib berarti ya. Allahu a'lam itu saya Allah alam nggak termasuk karena beda lagi. Salat malamnya beda lagi. Yang namanya salat malam beda lagi ya. Allahu a'lam. Itu termasuk ke rawatib. Itu setahu saya. Allahu a'lam. Baik, Terima yang kasih, bertanya lewat tulis. Afwan. Sama. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kaidah saat mendamaikan orang yang berselisih? Karena dikhawatirkan malah menambah masalah. Ya, antum kira-kira lah. Kira-kira, misalkan mendamaikan antara dua orang yang berselisih, gimana caranya supaya tidak menambah gitu. Kalau ternyata malah menambah, cari cara lain, ya, cara lain, sebisa mungkin hindari kemudorotan, ya, sebisa mungkin dari kemudorotan. Dan antum insya Allah lebih paham kondisinya ketika terjadi permasalahan tersebut. Ya, Allahu a'lam. Soal akhir. Tadi yang bertanya tentang apakah rawatib tadi Isya termasuk qiyamul lail, saya nggak tahu jawaban pasti ya. Dan nanti insya Allah coba saya tanya cari lagi. Ya, kalau misalkan ketemu, besok kalau ingat saya sebutkan insya Allah. Yang akan datang. Allahu a'lam. Karena setahu saya itu rawatib masuknya. Rawatib itu yang dilakukan setelah sholat wajib, ya, yang berkaitan dengan sholat wajib rawatib itu. Sedangkan sholat malam itu beda lagi, tidak berkaitan dengan sholat wajib. Itu setahu saya. Ya Allah. Daripada pertanyaan lagi, gimana admin? Nah, Ustaz. Baik, ini ada lagi nih satu ya, pertanyaan tulisan. Ya. Ustaz, tadi dijelaskan kalau sedekah pada persendian salah satunya sholat. Kalau mengistirahatkan tubuh juga termasuk sedekah pada persendian. Ini persendian. Jadi kayak misalkan kita punya harta banyak, ya kan? Kita bersedekah atas harta kita. Di antara harta kita itu ada hak orang fakir. Nah, kita bersedekah atas harta kita. Ya. Atau contoh lain, kita punya mobil. Bersedekah atas mobil adalah dengan membawa orang dengan cara gratis, tidak bayar, ya, mengantarkan orang, ya, dengan cara gratis. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sendi-sendi. Nah, ini termasuk kenikmatan yang kita miliki dan kita bersedekah, ya, bersedekah atas mereka, bukan kepada
persendian, bukan ya, jadi kita bersedekah atas persendian. Karena kita memiliki nikmat, maka kita bersedekah atas nama, ya istilahnya atas nama persendian, bukan bersedekah kepada persendiannya, bukan. Yang mana di sini disebutkan di hadisnya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, ya. Atasnya sedekah, atasnya, bukan untuknya. Paham insyaallah ya? Gimana? Apa masih belum difahami? Jadi intinya kalau karena kita punya kenikmatan tersebut, kita bersedekah atas mereka. Untuk nah sedekahnya ya beda lagi. Sedekahnya dengan apa namanya sholat duha, sedekahnya dengan yang lainnya. Allah. Dan beristirahat juga bagus ya. Itu juga di apa namanya mengistirahatkan tubuh juga itu termasuk memberikan hak untuk tubuh kita, ya, berikan hak untuk tubuh kita, ya. Ketika memang tubuh kita udah capek, ya, butuh istirahat, maka hendaknya kita kasih hak tubuh kita, yaitu untuk beristirahat, ya. Itu perlu dan itu penting. Jangan sampai kita mendolimi tubuh kita sendiri, ya. Tapi kalau yang dimaksud dari hadis ini yang kita bahas tadi, maksudnya bersedekah atas persendian kita, ya. Allah Taala a'lam. Pertanyaan lagi? Baik.